Pandemi terjadi akibat indikator tes yang tak pernah diaudit. Tak ada fakta dokumen bahwa indikator tes dibuat berdasarkan tersangka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Penyakit biasa dibilang COVID kalau sesuai dengan indikator tes yang tak pernah diaudit. Kenapa Cina sukses atasi COVID? Karena Cina nggak pernah lapor jumlah tes. Kenapa India kasus COVID-nya belakangan ini banyak? Karena jumlah tesnya diperbanyak. Ini datanya. Yang warna kuning itu jumlah tes, yang warna biru itu jumlah kasus. Kalau mau kasus COVID sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Malaysia juga sama, lockdown lagi. Itu semua karena indikator tes yang tak pernah diaudit, tapi terus perbanyak tes supaya jumlah korban seolah banyak. Tahun 1997 dulu, Pak Mahathir nggak mau nurut pada IMF karena tahu bahwa IMF itu nekolim, penjajahan gaya baru. Buktinya aman-aman aja, tidak diembargo. Orang-orang berpikir kalau nggak nurut otoritas global, nanti disingkirkan oleh elit global. Mereka lupa, Pak Harto dulu nurut pada IMF, tetap aja dilengserkan. Siapa bilang nurut itu aman? Malah saya dengar dulu Pak Mahathir bagi-bagikan buku The Protocol of Zion. Itu gosip yang nyampe ke Indonesia, nggak tahu bener apa enggak. Nah, WHO ini sama dengan IMF, perpanjangan tangan nekolim. Mudah-mudahan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Pak Muhyiddin Yassin, punya keberanian yang sama supaya nggak terus-terusan dibohongi oleh indikator tes yang tak pernah diaudit. Indonesia juga begitu. Jumlah kasus itu naik atau turun tergantung jumlah tes. Kalau mau kasusnya sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Dan jangan heran, kebanyakan dokter, termasuk yang memberi nasihat kepada presiden, justru ngotot minta jumlah tes diperbanyak, karena berpikirnya textbook. Dan juga karena ada duitnya. Kenapa pada minta tes COVID diperbanyak? Duit. Sweeping tes COVID? Duit. Hasil tes positif, masuk rumah sakit, duit. Kalau mati, kubur protokol COVID, duit lagi. Inilah hebatnya godaan setan. Sekarang kita bandingkan kasus COVID Indonesia dan Amerika. Grafik merah itu Amerika, grafik hijau itu Indonesia. Dihitung per 1 juta penduduk, kasus COVID di Amerika jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi tetap aja, di saat Indonesia dilarang mudik tanggal 6 Mei lalu, di Amerika tanggal 16 Mei pada nonton UFC tanpa masker. Itu kalau di Indonesia pasti pada nyinyir dengan fantasi, awas nanti ada klaster UFC. Kita adalah korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Di Houston itu bebas karena gubernurnya memang cabut aturan wajib masker dan pembatasan bisnis. Padahal kasus COVID-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Inilah contoh gubernur yang memikirkan rakyatnya, bukan gubernur pencitraan seperti di negeri overacting. Kalau diperhatikan, belakangan grafik kasus COVID di Amerika turun lumayan drastis. Apa sebabnya? Jangan ngarang, kita lihat data jumlah tes. Bingo, Amerika mulai pinter. Seperti di Cina, kalau mau turunkan kasus COVID, kurangi jumlah tesnya. Mau ngomong apa? Buktinya Amerika dan Cina sehat-sehat aja? Buktinya Cina malah dipuji oleh dunia, sukses mengatasi COVID. Kita ini seperti katak dalam tempurung, sibuk ngarang teori sendiri, nggak ada wawasan, lihat data dan fakta di negara-negara lain. Kami ini bukan anti masker, yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau ya jangan dipaksa, seperti di Cina dan Amerika. Yang namanya pakar kesehatan ini nggak jujur, nggak pernah selidiki dan cerita risiko penggunaan masker. Ini berita di media mainstream, The Straits Times Singapura. Bukan media gosip, media paling terkemuka di Singapura. Mereka jujur beritakan fakta bahwa setelah 12 jam digunakan, ada begitu banyak bakteri dan jamur di masker yang Anda gunakan. Yang mau pakai silakan, tapi kalau maksa, siapa yang nanggung risiko bakteri dan jamur sebanyak itu masuk ke mulut dan hidung rakyat setiap hari? Kepada para pemirsa, kondisi akan semakin memburuk kalau rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan dari rakyat. Jangan harap ada perubahan kalau tidak lakukan apa-apa. What we do in life echoes in eternity. FIFA Republik Indonesia,
Salam people power.